Baik, selanjutnya Pak TH Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Wakil Ketua, para anggota yang saya muliakan, kemudian para dirjen yang tidak mungkin kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pasca Lebaran, kita hari ini hari awal rapat kita dengan kementerian. Sebelumnya izinkan pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman anggota dari fraksi Gerindra di Komisi 4 untuk menyampaikan beberapa hal yang telah kami rangkum bersama. Tentu mengingat waktu tidak mungkin kami bacakan semua. Maka mungkin ada beberapa hal yang kami sampaikan, mohon dicatat. Walaupun semoga juga tidak seperti Pak Ketua sampaikan dibuang, tapi jika pun dibuang masih ada juga sisa, Pak. Jika pun dibuang masih ada juga sisa, apalagi tidak ada rencana dibuang. Saya Gerindra, Pak. Jadi izin mewakili teman-teman Gerindra, saya diperintahkan Pak Budi, diperintahkan Kapoksi saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, izinkan kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga insyaallah kemitraan kita semakin hari ke depan semakin baik, semakin bahagia, sehingga apa yang kita cakap di sini juga dapat kita realisasi di lapangan dengan nyata. Yang pertama, selamat kepada Pak Kasdi sebagai yang dipercayakan menjadi Pak Sekjen di kementerian ini. Dan kita juga tentu berterima kasih kepada Pak Mamon yang telah selama ini bersama walaupun tidak jumpa lagi. Pertama Pak, saya ingin mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi, bahwa semangat Pak Syahrul Limpo di periode awal pelantikan adalah berbicara tentang data. Maka validasi database pangan menjadi program unggulan Kementerian Pak Syahrul Limpo. Tapi Pak, hampir 2 tahun kita di sini, kan hampir selalu permasalahan tentang data. Kalau kemarin Pak Syahrul Limpo pernah di awal menyampaikan 1 bulan atau 100 hari. Tapi sampai hari ini Pak, mohon maaf, kita masih bermasalah tentang itu. Tadi Bu Kiki juga menyampaikan tentang masalah 1 juta ya, 10 juta, kemudian sudah menjadi titik. Jadi berubah-berubah terus. Jadi ini Pak, kalau kita ingin serius membangun negeri ini, kalau kita serius fokus untuk kepentingan bangsa, bereskan data dulu. Karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan secara konkret apabila kita tidak paham permasalahan secara konkret. Hari ini kita selalu menyatakan ingin kesejahteraan, tetapi kita tidak tahu orang lapar berapa. Kemudian pada kesempatan ini, izinkan kami dari fraksi Gerindra juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020, pemerintah berjanji stimulus untuk 276 juta petani yang masuk kategori miskin. Sekarang sudah tahun 2021, apakah rencana tersebut dapat terrealisasi sebagaimana yang pernah disampaikan di sini? Yang jumlahnya 300.000 per bulan, kami juga tidak mendapat laporan konkret selanjutnya. Ini perlu pencerahan juga kepada kami terhadap apa yang di tahun 2020. Kemudian program dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Kementan RI melakukan perluasan areal tanah baru seluas 2.050.000 hektar di tahun 2021, terutama untuk komoditas padi, jagung, bawang merah, cabai merah. Maka kami minta penjelasan yang lebih komprehensif terukur terkait implementasi rencana tersebut. Kemudian saya baca beberapa saja Pak. Memang tadi Pak Ketua juga menyampaikan tentang keterbatasan anggaran di inspektorat. Tetapi di sisi lain juga kita belum pernah di ruang ini mendengar tentang problema yang disampaikan oleh inspektorat menyangkut dengan temuannya di lapangan. Dan mungkin temuan selama ini tidak kita dapatkan karena mungkin anggaran terbatas atau karena rasa tidak enak akibat ada
permasalahan-permasalahan di lapangan. Contoh saya di Aceh tentang bantuan sapi 1.000 ekor itu sangat menjadikan kita, Pak Ketua. Ini juga perlu peran daripada inspektorat untuk menyampaikan kondisi real. Karena kami sudah dapat laporan dari masyarakat tentang bantuan sapi yang tidak sesuai ukuran dan lain sebagainya. Ini perlu penguatan, perlu kerja keras dari inspektorat. Kemudian yang terakhir, saya tidak baca secara mendetail. Tadi dalam perjalanan, dalam pemaparan disampaikan bahwa menyangkut dengan UPT Horti. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa kita punya BPTP yang punya kemampuan luar biasa, tapi keterbatasan anggaran untuk menciptakan benih dan bibit. Saya, Pak Ketua, izin pada kesempatan ini, saya mendukung, dan kalau bisa menjadi kesimpulan nanti Pak Ketua ini. Pasti, Bang. Jadi ini menjadi kesimpulan, agar kendati pun semangat kita, agar negeri kita menjadi negara yang berdaulat pangan, minimal mari kita coba dulu berdaulat tentang benih lah. Kalaupun kita belum mampu berdaulat tentang pangan, mari kita berdaulat tentang benih atau bibit pangan. BPTP saya pikir punya kemampuan untuk itu. Jadi kita jangan lagi tergantung pada pihak lain, kendati pun tergantung semakin hari semakin mengecil. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Izinkan mengingat waktu, saya serahkan saja. Nanti kami perlu penjelasan. Karena kami, yang penting apa yang kami pertanyakan ini untuk mendapatkan jawaban konkret, Pak. Bukan untuk lomba pidato di sini, tetapi untuk mendapat jawaban konkret. Mohon perhatian daripada Kementerian Pertanian, terutama yang kami tekankan dari Partai Gerindra, janji Pak Syahrul Limpo 100 hari tentang data, sekarang hampir 2 tahun kita masih berdebat tentang data di sini. Ini saya minta kepada Kementerian Pertanian, tolong lakukan apa yang pernah dicakap di sini agar dibikin sesuai apa yang dicakap tersebut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang pegang